Shalom teman-teman, kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih karena teman-teman sudah boleh meluangkan waktu untuk menonton video presentasi kami. Nah baik, kami kelompok 1 akan membahas tentang model-model kepemimpinan di dalam kelas manajemen gereja ini. Untuk itu, berbicara tentang kepemimpinan atau leadership merupakan sebuah hal yang sangat penting ya. Bicara kepemimpinan berarti kita berbicara untuk bagaimana memotivasi, bagaimana mengkoordinasi, bahkan juga bagaimana menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya atau organisasi atau kumpulan dan lain sebagainya. Untuk itu ada banyak sekali teman-teman model-model kepemimpinan. Namun di dalam pembahasan kali ini kami kelompok akan membahas sekitar 5 model kepemimpinan. Jadi mulai dari model Hersey dan Benkart, terus model Fiedler, ada lagi model yang ketiga itu model partisipasi pemimpin, model yang keempat ada model jalur sasaran, dan yang kelima ada model Dyadic and atribusi ya. Jadi 5 model ini akan kami bahas. Selamat menyaksikan, semoga teman-teman bisa memahami dengan baik dan benar sehingga nanti kita boleh berdiskusi bersama-sama di kelas. Oke, saya membuka terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada tadi model Hersey and Benkart atau kita kenal dengan model kepemimpinan situasional. Jadi teman-teman, model kepemimpinan situasional ini ya merupakan model yang memang dikembangkan oleh kedua tokoh ini ya, si Hersey dan Benkart ini teman-teman. Jadi model kepemimpinan ini, sebelum kita masuk pada pemikiran dari mereka berdua ini ya, alangkah lebih baik jika kita memahami dulu apa itu pemimpin menurut mereka berdua. Jadi pemimpin menurut Hersey dan Benkart ini ya, pemimpin adalah proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Jadi sekali lagi, pemimpin atau kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi aktivitas seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Jadi sehingga bisa kita lihat di sini teman-teman, jelas sekali dikatakan model ini mengacu pada pendekatan situasional yang menekankan perilaku pemimpin dan merupakan model praktis ya, sehingga nanti kalau teman-teman banyak baca di paper kami sudah jelaskan panjang lebar. Tetapi yang paling menjadi inti ya teman-teman ya, secara sederhana bisa kita katakan bahwa model situasional ini merupakan model yang tidak statis tapi dinamis ya. Mengapa? Karena perilaku kepemimpinan seorang ya. Jadi seorang pemimpin ketika dia menghadapi kelompok atau orang yang dipimpin secara keseluruhan harus beda-beda. Jadi bahasa sederhananya, beda individu ya beda perilaku atau beda perlakuan. Beda individu, beda perilaku atau beda perlakuan. Jadi kepemimpinan seorang manajer atau kepemimpinan ya seorang pemimpin tadi dalam menghadapi tiap-tiap individu itu ya harus berbeda-beda teman-teman. Jadi perilakunya berbeda dari mana? Dilihat dari kematangannya. Kematangan siapa? Kematangan dari orang yang dipimpinnya teman-teman. Nah, jadi dalam model situasional ini teman-teman dilihat dari ada 4 kematangan ya, ada 4 kematangan menurut kedua tokoh tersebut, Hersey dan Benkart ini. Nah, ini disingkat menjadi M1, M2, M3, M4. Jadi ada 4 kematangan menurut mereka. Nah, yang pertama ada M1 atau tingkat kematangan anggota rendah ya. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya adalah yang pertama, anggota tidak mampu dan tidak mau melaksanakan tugas ya. Maksudnya di sini teman-teman, kemampuan anggota dalam melaksanakan tugas yang diberikan itu sangat rendah dan anggota tersebut juga tidak mau bertanggung jawab. Sehingga teman-teman bisa bayangkan kalau dalam keadaan seperti ini banyak sekali akibat yang akan ditimbulkan ya. Penyebabnya apa? Tugas dan jabatan ya yang dijabat memang jauh dari kemampuannya tadi teman-teman ya. Dan akibatnya di sini dia tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik ya, karena tadi dia kurang mengerti, dia tidak mampu dan dia tidak mau bertanggung jawab, sehingga
tujuan yang ingin dilakukan secara bersama itu tidak bisa dijalankan dengan baik. Dia tidak bisa mencapai tujuan organisasi itu dengan baik. Lalu ada M2. Ya, secara sederhana kita bisa pahami M2 seperti ini. Dia tidak terampil, dia tidak punya skill, tetapi dia mau untuk bertanggung jawab. Ya, sehingga penyebabnya apa? Penyebabnya ketika meskipun dia belum berpengalaman, tapi dia punya rasa bertanggung jawab yang besar, maka dia bisa melakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, ya. Karena dia punya, meskipun tidak punya skill tapi punya rasa bertanggung jawab yang tinggi. Dan ini akan kami jelaskan lagi di bagian berikutnya bagaimana perlakuan yang tepat untuk M2. Lalu kita next untuk M3. M3 ini bicara tentang tingkat kematangan yang sedang ke tinggi atau moderat tinggi. Jadi kata kuncinya, dia punya kemampuan teman-teman, dia punya skill, dia punya keterampilan, tetapi dia malu-malu. Itu yang kami tangkap dari M3 ini. Sehingga apa penyebabnya? Penyebabnya jelas ya. Ketika dia punya kemampuan lalu karena dia malu, dia kadang merasa kecewa. Di situ kita lihat situ ada M3, dia merasa kecewa, bahkan merasa frustasi dan lain sebagainya. Karena apa teman-teman? Mungkin ini kita sudah lihat ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika teman kita dia punya skill ya, tetapi dia masih malu teman-teman. Ini menjadi sesuatu yang karena dia kecewa. Aduh, kenapa sih saya nggak bisa melakukan itu? Padahal saya mampu gitu kan. Akhirnya ada contoh di situ di paper kami jelas bahwa ketika mendapatkan tempat tugas yang baru, ada peralihan tugas, karena dia tidak cepat merasa puas. Karena apa? Kan malu tadi itu teman-teman. Itu yang untuk M3. Lalu yang terakhir ada M4. M4 ini berbicara mengenai tingkat kematangan anggota yang tinggi. Ya jelas kalau sudah kata tinggi di sini berarti ciri-cirinya anggota dia sudah mau dan dia juga sudah mampu. Mau dan mampu, otomatis dia sudah terampil, dia punya skill, tetapi dia juga mau untuk bertanggung jawab, mau untuk melakukannya dengan baik teman-teman. Sehingga dalam hal ini kita bisa lihat jelas bahwa ketika orang yang seperti ini, ya dia akan berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya, akan berusaha untuk mencapai sasarannya, sehingga dia akan terus dan terus berusaha untuk berprestasi dan berhasil. Nah, itu tadi kita sudah bahas 4 hal ya. Kita sudah bahas mengenai 4 kematangan dari anggota. Nah sekarang kita posisikan diri kita sebagai pemimpin. Ketika kita sebagai pemimpin, perlakuan menurut model kepemimpinan situasional, perlakuan yang kita berikan harus berbeda-beda. Tidak boleh yang A kita buat B, tidak boleh yang C kita buat D. Kita harus buat ya berdasarkan tadi tingkat kematangan itu. Sehingga ada juga 4 perlakuan yang ketika kami baca dari beberapa jurnal ya teman-teman, di situ ada di singkat menjadi S1, S2, S3 dan S4 ya. Ini bukan gelar tetapi ya disingkat seperti itu teman-teman, S1, S2, S3 dan S4. Nah, yang pertama ketika yang tadi ya yang sudah rendah, yang rendah M1, maka perlakuan yang pertama adalah S1 ya. S1-nya seperti apa? Orang yang di tingkat M1 ini mereka sangat membutuhkan pengarahan dan dukungan sekali ya. Mereka sangat membutuhkan pengarahan dan dukungan, bahkan masih memerlukan bimbingan untuk bagaimana, kapan, di mana mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan baik. Lalu untuk M2 perlakuannya ya S2 ya. Ketika tadi ya dia sudah punya tanggung jawab, memiliki tanggung jawab tapi kurang skill, maka di sini yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin adalah membuka komunikasi. Ya, komunikasinya bukan satu arah tetapi komunikasi yang 2 arah ya, sehingga dapat membantu dia untuk meningkatkan motivasi kerjanya, bahkan juga untuk meningkatkan skillnya tadi itu teman-teman, karena dia kurang skill di situ. Lalu yang ketiga, karena tadi sudah M3 maka sekarang masuk ke S3 perlakuannya. Nah untuk S3 ini teman-teman ya, perlakuan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan produktivitas kerjanya. Ya, jadi dalam hal ini sebagai pemimpin ya, kita harus aktif juga ya, aktif membuka komunikasi 2 arah dan bukan hanya banyak ngomong, kita bukan hanya banyak berbicara, tetapi mendengarkan apa yang diinginkan oleh bawahan kita ini. Begitu teman-teman, karena tadi dia punya kemampuan tapi dia malu-malu ya teman-teman. Jadi
kita harus mendengarkan, oh dia itu seperti ini, sehingga kita bantu untuk mengarahkan dia lagi, teman-teman. Lalu yang keempat tadi ke M4 masuk ke S4. Jadi di sini jelas ya, ketika dia sudah punya kemampuan, dia sudah punya rasa untuk mau dan bertanggung jawab dan sebagainya, teman-teman. Di sini sebagai pemimpin, posisi kita adalah memberikan dukungan ya, ataupun pengarahan itu tidak perlu terlalu banyak ya, tidak perlu terlalu banyak bacot istilahnya situ ya, atau tidak perlu banyak memberikan pengarahan seperti yang lain tadi, karena bisa dikatakan bahwa dia sudah punya dua hal yang tadi, mau dan punya skill ya, sehingga sebagai pemimpin tugas kita di sini tidak perlu terlalu banyak memberikan pengarahan ya, tapi dukungan itu perlu, tapi tidak perlu banyak sampai. Ya, kita masuk kepada yang kedua, bagian kedua, model yang kedua, yaitu model kontingensi dari kepemimpinan yang efektif. Ini dikembangkan oleh Fred Fiedler. Nah, menurut dia, model ini juga dapat sering disebut sebagai teori situasional. Kenapa? Karena mengungkapkan kepemimpinan yang tergantung pada situasi yang ada. Nah, Fiedler juga berpendapat bahwa kelompok yang efektif itu tergantung pada kecocokan antara pemimpin dengan bawahannya dalam interaksi. Nah, dalam interaksi dengan bawahannya, jadi kecocokan antara pemimpin dengan bawahannya dalam hubungan interaksi. Nah, menurut Fiedler juga, kontribusi seorang pemimpin menuju kesuksesan itu dilihat dari kinerja. Nah, kinerja ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu karakteristik pemimpin dan berbagai variasi kondisi. Nah, menurut Fiedler juga dalam teori ini ada dua tipe aspek yang dapat mempengaruhi, atau ada dua tipe aspek situasi yang ada, yaitu ada leader orientation. Nah, ini merupakan sebuah pilihan yang dapat dilakukan oleh pemimpin pada suatu organisasi dengan berorientasi pada hubungan dan tugas. Nah, adapun LPC. Nah, LPC ini merupakan nilai dari rekan yang paling tidak disenangi. Nah, jadi jika LPC ini tinggi, maka ini menunjukkan bahwa pemimpin berorientasi pada hubungan, dan ini tidak baik begitu. Nah, kalau LPC-nya rendah, maka ini menunjukkan bahwa pemimpin siap untuk menerima rekan kerjanya. Jadi misalkan rasa tidak disenangi ini lebih tinggi, maka ya pemimpin tidak dapat berinteraksi dengan anggotanya dengan baik. Sedangkan jika ketidaksukaan ini rendah, maka dia dapat menerima anggotanya dalam kegiatan bekerja sama, serta lebih berorientasi pada kerja atau tugas. Nah, LPC pemimpin dan efektivitas itu memiliki hubungan, dan ini tergantung pada variabel situasional yang menurut Fiedler mendefinisikan bahwa kesuksesan sebagai batasan untuk melihat situasi dan memberikan kendali kepada seorang pemimpin atas bawahannya. Nah, yang kedua, aspek situasi yang kedua, yaitu situation favorability merupakan sebuah tolak ukur bagi pemimpin dalam mengendalikan situasi yang ada. Nah, dari bagian aspek yang kedua ini juga memiliki 3 aspek situasi yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama adalah hubungan pemimpin dan anggota, yang merupakan batasan di mana pemimpin memiliki dukungan dan kesetiaan dari bawahan. Nah, yang kedua, kekuasaan posisi memiliki batasan, pemimpin dapat memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja bawahan. Ketiga, memberikan penghargaan serta hukuman dan struktur tugas yang juga memiliki batasan yang terdapat pada standar prosedur operasi untuk dapat menyelesaikan tugas. Nah, situasi yang menjadi keuntungan yang tinggi dalam situasi di mana hubungan pemimpin anggota baik. Nah, struktur tugas tinggi dan kekuasaan kedudukan juga besar. Nah, jadi keuntungan juga dapat ditentukan dengan bobot dan dikombinasikan dari ketiga aspek tersebut.
Model partisipasi pemimpin menurut Yeton dan Froome. Model kepemimpinan ini adalah kondisi di mana pemimpin harus membagi kekuasaan dalam prosedur pembuatan keputusan. Model ini didasarkan pada analisis tentang bagaimana perilaku keputusan pemimpin mempengaruhi kualitas keputusan dan penerimaan keputusan oleh pengikutnya. Kualitas keputusan dan penerimaan keputusan menentukan seberapa efektifnya keputusan itu setelah diimplementasikan. Di berbagai situasi, pengikut mungkin akan menerima keputusan meskipun tidak terlibat dalam proses pembuatan keputusan itu. Akan tetapi, ada kemungkinan juga mereka menolak keputusan yang otokratis jika tidak sesuai dengan kesukaannya di antara alternatif yang tersedia. Beberapa jenis keputusan mempunyai konsekuensi penting dan tidak penting terhadap pelaksanaan kerja kelompok. Oleh sebab itu, ada beberapa jenis kepemimpinan dilihat dari prosedur pembuatan keputusan. Yang pertama, pemimpin membuat keputusan sendiri berdasarkan dari informasi yang ada pada dirinya sendiri. Ini adalah gaya pemimpin otoriter. Yang kedua, pemimpin mendapatkan informasi dari pengikutnya, kemudian pemimpin menentukan sendiri keputusannya. Ini juga termasuk gaya kepemimpinan yang otoriter. Yang ketiga, pemimpin meminta ide dan saran kepada pengikutnya secara individual, kemudian pemimpin membuat keputusan. Ini dinamakan gaya kepemimpinan yang konsultatif. Yang keempat, pemimpin dan seluruh bawahan atau pengikutnya menganalisis masalah dan membuat keputusan bersama. Ini dinamakan gaya kepemimpinan yang demokratis. Dan yang terakhir, pemimpin mendelegasikan masalah kepada pengikutnya dan memberi tanggung jawab untuk pengikutnya mencari solusi sendiri. Ini termasuk dalam gaya kepemimpinan yang delegatif. Froome dan Yeton memberikan model normatif, yaitu bahwa tidak satupun gaya kepemimpinan tadi sesuai untuk setiap situasi. Beberapa asumsi dalam model itu adalah pemimpin harus menentukan gaya kepemimpinan yang sebaiknya mereka gunakan dalam berbagai situasi. Tidak ada jenis kepemimpinan yang dapat digunakan dalam segala situasi. Fokus utama adalah masalah yang akan dipecahkan. Jenis kepemimpinan yang digunakan dalam satu situasi tidak boleh membatasi gaya yang digunakan dalam situasi yang lain. Beberapa proses sosial mempengaruhi partisipasi pengikut dalam menyelesaikan masalah. Proses pembuatan keputusan yang digunakan oleh pemimpin mempengaruhi interaksi antara pemimpin dan pengikutnya. Kualitas keputusan menjadi tinggi jika dipilih alternatif keputusan terbaik yang diperkirakan memiliki konsekuensi yang tinggi dalam mencapai tujuan organisasi lebih efektif. Model part goal atau jalur sasaran. Model part goal ini didefinisikan sebagai suatu pengaruh yang berhubungan antara para pemimpin dan para pengikutnya yang menginginkan perubahan dalam suatu hasil yang nyata yang direfleksikan tujuan bersama. Model part goal ini sebagai suatu pengaruh atau motivasi atau kemampuan seseorang pemimpin untuk mengajak orang dalam suatu organisasi yang dipimpinnya ke arah yang efektivitas dan kesuksesan suatu organisasi. Model part ini sebagai suatu proses pengaruh sosial di mana seseorang pemimpin mengajak bahwa untuk berpartisipasi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran organisasi pada tingkat individu, misalnya membimbing, memberikan inspirasi dan melakukan motivasi. Model part ini menyatakan bahwa kepemimpinan didefinisikan sebagai kesanggupan mempengaruhi sekelompok orang untuk mencapai suatu visi atau set sasaran-sasaran, yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana seseorang individu dapat mempengaruhi suatu kelompok dari individu-individu untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Ada satu tokoh yang mengatakan, yaitu Robin
mengatakan salah satu pendekatan kepemimpinan yang paling diharapkan pada saat ini adalah part goal theory. Part goal theory adalah suatu teori di mana suatu pekerjaan pemimpin untuk membantu pengikutnya dalam mencapai sasaran dan mempersiapkan kebutuhan arah dan lingkungan. Part goal teori ini berfokus kepada bagaimana para pemimpin mempengaruhi persepsi bahwa terhadap sasaran kerja yang mengarahkan kepada pencapaian sasaran tersebut. Hal yang utama di dalam teori ini adalah bahwa pekerjaan pemimpin membantu para pengikutnya mencapai sasaran dan mempengaruhi pengikutnya untuk memastikan bahwa sasaran mereka konsisten dengan keseluruhan tujuan dari suatu kelompok atau suatu organisasi dengan keseluruhan tujuan dari suatu kelompok atau suatu organisasi. Model kepemimpinan teori didik atau Leidik, dalam artian bahwa model kepemimpinan ini merujuk antara hubungan dan relasi antara pemimpin dan pengikut, dalam artian bahwa pemimpin memberikan suatu sarana atau sesuatu yang mewadahi agar para pengikutnya diberikan ruang dan kesempatan agar mereka mampu menjadi lebih baik, dalam artian yang sederhana bahwa pemimpin menjadi suatu acuan agar mereka menjadi lebih baik dan para pengikutnya juga harus berkombinasi atau bekerja secara bersama-sama dan mereka dalam suatu acuan selaras. Selaras di sini yang dimaksud adalah di mana mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Maka dari itu dalam teori kepemimpinan ini merujuk atas hubungan relasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya model kepemimpinan teori atribusi, dalam artian bahwa model kepemimpinan ini merujuk terhadap pemimpin melihat cara kinerja dari para pengikutnya. Maka dari itu seorang pemimpin merujuk dari setiap tindakan-tindakan atau ekspresi-ekspresi yang ditimbulkan dari para pengikutnya. Secara otomatis pun pemimpin harus menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan para pengikutnya. Contoh yang bisa dilihat bahwa ketika seorang pengikut mengalami suatu keadaan yang duka atau kurang menyenangkan, secara otomatis pun pemimpin dalam mengambil keputusan untuk hal-hal seperti itu harus bersifat juga dengan suatu perasaan, tidak membutuhkan suatu hal yang hanya bersifat kaku atau sistematis. Maka dari itu kepemimpinan seperti ini merujuk dalam sifat dinamis untuk keberlangsungan bersama sehingga para pengikutnya bisa merasakan atau mereka rasa diterima atau dihargai.